Baik, saya ucapkan shalom. Sekali lagi shalom. Salam jumpa lagi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah minggu-minggu perayaan hari ulang tahun Kota Ambon. Dan kita ada di kota ini dan saya percaya ada banyak hal kita telah nikmati, ada banyak hal telah kita alami di dalam kota ini. Dan karenanya tidak salah kalau di momen-momen perayaan hari ulang tahun yang ke-446 ya. Kita patut mengucap syukur karena kota Ambon ada sampai hari ini adalah bukti dari pertolongan Tuhan. Nah, puji akan nama Tuhan, kesempatan ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dengan perikop pokok anggur yang benar. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, demikian bunyi kebenaran firman Allah. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Dengan demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita di bulan September menjadi maksimal. Tema ini saya kembali lagi sampaikan setelah kita melewati tema di bulan Agustus kemarin. Kita bicara tentang soal setia. Dan hari ini kita akan belajar, atau dalam bulan ini kita akan belajar menjadi maksimal. Dalam teks yang kita tadi baca bersama menarik dalam ayat yang kedua. Dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah, diapakan saudara? Dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, saudara, diapakan juga? Dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, saya diskusi dengan ada seorang teman yang kebetulan menanam anggur. Lalu ketika saya cerita dengan dia hanya tanam satu pohon, tetapi dia perhatikan setelah cukup waktunya untuk berbuah, tapi anggur itu tidak juga berbuah. Dia baca firman Allah dan dia praktekkan apa yang dikatakan firman Allah. Yang tidak berbuah dipotong, dibersihkan. Jadi semua ranting yang tidak berbuah dia potong, dia bersihkan semua. Tetapi kemudian di bulan berikutnya tunas-tunas itu mulai bertumbuh. Dan saat tunas itu bertumbuh diikuti dengan buah, saudara. Nah, dalam ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Nah, saya amati bahwa kalau ada ranting yang berbuah, tetapi kalau terlalu banyak ranting, terlalu banyak daun, maka buahnya itu kecil. Supaya menjadi maksimal dibersihkan. Yang tidak berbuah dibersihkan, bahkan yang berbuah juga harus bisa dibersihkan supaya semakin banyak buahnya.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, konteks kita hari ini bukan bicara soal anggur di dalam pemikiran kita yang bisa kita makan. Itu hanya contoh yang kemudian Yesus sampaikan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kita bicara soal dari ranting itu bisa menghasilkan buah. Pertanyaan mendasar bagi kita semua hari ini adalah bagaimana ketika ranting itu tidak berbuah? Dan bagaimana dengan ranting itu ketika berbuah? Sudah jelas bagian kebenaran firman Allah. Ada konsekuensi dari ranting yang tidak berbuah dan ranting yang berbuah. Konsekuensi dari ranting yang tidak berbuah dikatakan bahwa akan dipotong, dikumpulkan lalu dibakar. Tapi ranting yang berbuah dibersihkan juga, tetapi kemudian agar supaya apa tujuannya? Supaya semakin banyak buahnya. Kita sejauh di mana kita hidup hari-hari ini, mau atau tidak, tapi kita dipaksa, kita dituntut agar supaya kita menjadi lebih maksimal dalam pengiringan kita akan Tuhan. Pengiringan kita akan Tuhan bukan menjadi soal kita orang Kristen. Pengiringan kita akan Tuhan bukan soal ketika kita datang ke gereja dan kemudian kita bawa Alkitab. Dan sekarang ini karena ada banyak teknologi yang kemudian orang bisa baca Alkitab lewat HP dan lain sebagainya. Itu bukan soal, tapi yang menarik menurut saya adalah apakah kemudian firman Allah itu tertanam di setiap hati kita semua. Sebagaimana dikatakan firman Allah, tinggallah dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Dan dikatakan apa? Mintalah apa saja yang kamu mau kehendaki, kamu menerimanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi maksimal adalah sebuah kerinduan. Menjadi maksimal adalah harapan semua orang. Menjadi maksimal dalam teks ini kita harus bisa menempatkan satu poin. Poin yang pertama adalah harus bisa mengenali diri. Untuk menjadi maksimal, pertama kita harus bisa kenali diri siapa kita. Apakah kita menjadi sama seperti ranting yang sudah berbuah atau menjadi seperti ranting yang tidak berbuah? Kita harus bisa kenali diri kita masing-masing dulu. Karena ini penting dalam kehidupan kita. Sekali lagi, harus bisa kita kenali siapa kita di hadapan Tuhan. Apakah kita seperti yang sudah tadi saya katakan, seperti ranting yang tidak berbuah, ataukah kita menjadi seperti ranting yang sudah berbuah? Kalau kemudian kita temukan kita adalah ranting yang tidak berbuah, maka kita harus bisa duduk hancur di hadapan hadirat Tuhan. Memohon Tuhan tolong supaya saya menjadi seperti ranting yang bisa menghasilkan buah. Amin. Kalau ternyata kita adalah seperti ranting yang sudah menghasilkan buah, tapi Tuhan tidak puas dengan itu. Termasuk saya dan saudara yang mana selaku manusia adalah pribadi-pribadi yang haus untuk sesuatu yang lebih lagi. Kita tidak mau hanya sebatas pada sebuah standar yang sedang, tapi kita mau agar supaya menjadi sebuah standar yang lebih tinggi. Dalam hidup kita semua kita punya keinginan, kita punya kerinduan, dan setiap keinginan dan kerinduan kita mau supaya menjadi lebih lagi, saudara. Dan karenanya kadang-kala orang tidak puas, bahkan saya dan saudara sendiri tidak puas dengan sesuatu yang biasa-biasa. Karena kita rindu sesuatu yang lebih lagi, saudara. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ranting yang kemudian menghasilkan buah, tetapi dikatakan agar supaya lebih banyak berbuah. Kalau saya bisa katakan supaya buahnya itu lebih besar-besar dari yang sebelumnya. Saya juga rindu agar supaya setelah kemudian kita mengenali siapa diri kita, mari kita tempatkan apakah saya termasuk tergolong ranting yang tidak berbuah, atau saya termasuk ranting yang berbuah. Karena konsekuensinya besar ranting yang tidak berbuah. Dan termasuk konsekuensi dari ranting yang sudah berbuah pun ada di sini. Yaitu bahwa tidak boleh ada pada sebuah situasi di mana kita puas dengan yang ada. Saya bisa katakan, okelah kita semua adalah ranting-ranting yang berbuah.
Tetapi saya ingin agar supaya kita jangan menjadi orang yang puas dengan hanya menghasilkan buah yang kadang bisa dalam penilaian Tuhan buah itu kecil-kecil. Cuma 1 atau 2 buah saja. Tuhan mau supaya ranting itu bisa menghasilkan buah yang banyak, saudara. Dan kapan kita bisa mengatakan bahwa ranting itu berbuah banyak? Kita bisa menguji diri kita sendiri. Apakah kita termasuk orang yang telah menghasilkan buah yang banyak atau cuma sedikit saja? Ataukah kita menghasilkan buah tapi buahnya itu busuk, saudara? Kan biasanya sebuah pohon menghasilkan buah, ada yang bisa menghasilkan buahnya banyak, tapi busuk semua. Saya rindu kita menghasilkan buah yang banyak dan buah yang sehat. Amin. Kita menghasilkan buah yang banyak, buah yang sehat. Karenanya dikatakan bagian yang kedua, kita harus bisa tinggal bersamanya. Kalau kita tidak tinggal bersamanya, sudah tentu dikatakan bahwa seperti ranting yang terlepas. Ketika dipotong dia akan menjadi kering. Kita harus tetap tinggal. Nah, kata sebenarnya kita tinggal berpaut. Artinya kita tidak mau terpisah. Kita tidak mau jauh darinya. Sehingga yang kedua kita harus bisa hidup bersamanya. Kata hidup bersamanya bukan terpisah sebenarnya. Kata hidup bersama bahwa napas kita adalah napas Allah. Napas Allah adalah napas kita. Sehingga dikatakan tanpa Tuhan, beta tidak bisa hidup. Kalau beta bisa bernapas hari ini, itu semua karena Tuhan. Kalau kesadaran itu dibangun, sebenarnya kita sedang mengatakan bahwa saya hidup bersama dengannya. Dan orang yang hidup bersamanya, dia akan berusaha mengikuti pola hidup Tuhan. Kalau orang hidup bersama dengan seseorang, bahkan kadang orang mengistilahkan kalau suami istri, muka suami mirip-mirip istrinya. Kalau muka istri mirip-mirip suaminya. Kadang orang mengatakan demikian. Saya juga belum mempelajari dengan baik. Apakah benar kaseng? Om P sampai dengan Mama Uci. Beta belum tahu. Saudara yang tahu jawabannya. Tapi sekali lagi kita yang kedua harus untuk menjadi maksimal kita harus hidup bersamanya. Apalah arti kalau kemudian apa yang juga saya tadi katakan bahwa kita menjadi orang percaya, kita menjadi orang Kristen, tapi kita hidup jauh dari Tuhan. Apa yang dunia suka, apa yang dunia andalkan, itu yang kita lakukan. Saya mau beritahu, resiko-resikonya tidak gampang. Resiko yang kemudian kita akan alami tidak mudah. Ketika kita hidup jauh dari Tuhan. Karena ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan bisa kita mempersalahkan orang lain. Kita bahkan bisa mempersalahkan Tuhan. Tapi saya mau mengatakan begini. Sejauh di mana kita hidup jauh dari Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan. Sejauh di mana kita hidup jauh dari Tuhan, kita pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pada masanya kita akan menjadi kering, dikumpulkan, dibakar. Nasib kita berhenti di sana. Tetapi kalau kemudian kita hidup bersama dengan Tuhan, kita semakin akan berbuah banyak. Karena hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan, yang pertama tadi, bahwa kita harus bisa kenali siapa diri kita. Yang kedua, kita harus bisa hidup bersamanya. Yang ketiga, kita harus bisa bersihkan diri. Nah, saya menempatkan poin ini pada poin yang ketiga karena ini bagian dari evaluasi diri kita masing-masing. Penting dalam hidup kita mengevaluasi diri. Nah, soal tentang kata membersihkan diri. Soal bagaimana kita mengoreksi diri kita. Saya bisa mengatakan kita masing-masing pribadi untuk bisa melihat kedalaman diri kita masing-masing. Apakah benar hidup kita sudah menyenangkan Tuhan ataukah belum. Tetapi sekali lagi ingin saya katakan bahwa jangan kemudian kita membuat penilaian diri kita atau orang lain menurut standar kita. Jangan saudara melihat diri saudara dengan standar saudara. Lihat diri saudara dengan standar Allah.
Jangan saudara juga melihat orang lain dengan standar saudara. Lihatlah orang lain dengan standar Allah. Karena kalau saudara melihat orang lain, bahkan termasuk diri saudara dengan standar saudara, saudara akan mengatakan orang itu sembatul. Tapi belum tentu dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan tahu setiap hati kita semua. Kadang orang cenderung ini kecenderungan manusia, suka nilai orang lain menurut manusia, menurut diri kita sendiri. Yang walaupun kita tahu kadang-kala itu berbeda dengan penilaian Tuhan. Tapi saya ingin mengingatkan kita semua, mari kita masing-masing periksa diri kita masing-masing. Apakah saya sudah bersih di hadapan Tuhan? Karena untuk menjadi maksimal, kita harus bersih. Apa yang tadi sudah saya sampaikan, cabang-cabang itu harus dibersihkan, yang tidak berfungsi dipotong. Bahkan bisa saja ada rumput yang lain atau daun-daun yang tidak lagi bermanfaat itu menempel di cabang-cabang, dibersihkan semua supaya tidak ada halangan apa-apa. Atau kalau ada rumput yang lain yang coba hinggap di atas cabang-cabang, dibersihkan saudara. Sama dalam mengiring Tuhan, kita tidak luput dari salah, kita tidak luput dari persoalan yang membuat kita bisa gagal dalam hidup, dalam pengiringan kita akan Tuhan. Tetapi saya harus bisa mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup, karena dengan darahnya yang mahal mampu membersihkan kita dari segala kutuk dosa. Dan hari ini kita juga sebentar akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari masing-masing kita koreksi diri kita. Apakah kita layak di hadapan Tuhan? Apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang sudah maksimal dalam Tuhan ataukah belum? Saya rindukan agar supaya dunia di mana kita hidup di waktu-waktu yang susah ini menjadi waktu di mana kita mengevaluasi diri kita. Kadang bisa mengatakan, kenapa corona harus muncul bagi kita? Sekali lagi, ini adalah waktu-waktu di mana kita merenungkan. Ini waktu-waktu di mana kita koreksi setiap pribadi kita masing-masing. Apapun persoalan, apapun tekanan, apapun masalah kita. Ini waktu-waktu di mana kita mari koreksi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Supaya apa? Tujuannya satu. Supaya kita menjadi lebih maksimal di dalam Tuhan. Maksud kita menjadi maksimal di dalam Tuhan agar supaya kita bisa diberkati. Untuk apa kita diberkati? Supaya orang lain diberkati. Saya dan saudara selaku anak-anak Tuhan, ketika kita menunjukkan jati diri kita yang benar di hadapan Tuhan dan kemudian orang lain diberkati, maka saya percaya surga bersuka cita dengan itu. Atau kemudian kita bisa dapat mengatakan apa yang menjadi keinginan kita. Tuhan kabulkan, Tuhan berkati kita semua. Dan kalau Tuhan berkati kita semua, sudah tentu tidak bisa kita nilai bahwa itu untuk kita. Contoh saja, kalau kemudian saudara dalam usaha saudara semakin diberkati, usaha saudara semakin maju, tidak berarti itu semua untuk diri saudara. Kalau kemudian dalam karirmu saudara semakin diberkati, tidak berarti itu semua untuk saudara sebenarnya. Tetapi semua tujuannya supaya orang lain juga diberkati. Jadi kita di dalam hidup tidak hanya sebatas memandang dari sisi kita semua, tetapi kita harus bisa memandang bahwa lewat kita orang lain juga diberkati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya akan mengakhiri khotbah ini, saya harus bisa mengatakan begini. Hidup kita ini terlalu singkat. Kita tidak tahu kapan batas waktu di mana kita hidup. Kita juga belum tahu tingkat maksimal di mana kita hidup ini seperti apa. Saya bisa mengibaratkan begini, sebuah kendaraan katakanlah motor atau mobil. Ada kilometer kalau dalam jarum jam itu atau dalam di jarum kendaraan itu ada yang 150 kalau motor atau 125. Kalau mobil ada sampai 250, 300 dan selanjutnya. Pertanyaannya, apakah di jalanan saudara menjalani dengan katakanlah 125 km per jam, saudara dari Ambon ke Eri menghabiskan 125 km per jam. Sudah tentu tidak mungkin, karena kalau saudara membuat percepatan demikian atau kecepatan kendaraan demikian, maka yang pertama kemungkinan saudara bisa
kecelakaan. Yang kedua, kemungkinan saudara akan tabrak orang lain. Nah, kenapa? Karena tingkat saudara menjadi pribadi yang maksimal mengendarai kendaraan belum sampai di situ. Sama dengan mobil kecepatan 250 km per jam. Bagi kita yang pemula tidak mungkin menghabiskan sampai dengan kecepatan demikian. Katakanlah mungkin kita cuma sampai dengan 40 atau 50 km per jam. Atau yang lain-lain kalau dengan kendaraan motor mungkin 20, 30 atau 40 km per jam. Karena kemampuan kita tidak sampai di situ. Kecuali Rossi saudara. Di luar dari Rossi jangan coba-coba. Aspal makan. Artinya saya mau menyampaikan gambaran ini bahwa kita belum sampai di tingkat level itu untuk sebuah kecepatan kendaraan. Dan contoh ini menarik untuk saya sampaikan bahwa di dalam mengiring Tuhan, standar Tuhan terlalu tinggi. Tetapi persoalannya, dapatkah kita memiliki upaya yang maksimal untuk bisa mencapai standar Tuhan di dalam hidup ini? Sehingga tadi sudah saya katakan bahwa untuk mengukur kehidupan kita tidak bisa dengan standar saya atau saudara kepada orang yang lain. Tidak bisa. Karena kebenaran manusia, kesalehan manusia seperti kain kotor. Karena kesalehan manusia seperti kain kotor. Kita tidak bisa menilai orang lain menurut kacamata saya dan saudara. Lalu apa yang kita harus buat? Mari kita menilai berdasarkan standar Tuhan. Dan olehnya orang lain diberkati, saya diberkati, kita semua diberkati. Dan berdampak bagi kota di mana kita tinggal hari-hari ini. Sudah berapa banyak kita berdoa supaya kota ini menjadi kota di mana orang datang, orang lain menikmati berkat Allah di kota ini. Bukankah kita rindu supaya kota di mana kita berdiri hari ini menjadi kota yang olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Orang selalu mengatakan kota Ambon adalah kota manis. Tetapi dapatkah kehidupan saya dan saudara menjadi sebuah kehidupan yang manis? Kadang dari mulut kita orang Ambon bisa menyebut nama Tuhan dengan gampang. Tapi dari mulut kita juga dengan mudah mengeluarkan perkataan kotor. Bahkan yang lebih lagi dengan mudah menyampaikan kutukan-kutukan. Menyampaikan kepada anak anjing. Orang lain babi. Bahkan mau ketemu dengan seseorang maki dulu. Dari mulut yang satu mengeluarkan pujian. Dari mulut yang satu mengeluarkan perkataan-perkataan kotor. Saya rindu kita umat Tuhan. Siapapun saudara yang kemudian ada yang mengikuti lewat media. Dari mulut kita orang Ambon. Mari kita ungkapkan pujian, pengagungan kepada Tuhan. Dari mulut kita orang Ambon memberkati orang lain. Dari mulut kita orang Ambon memberkati bangsa ini. Di banyak tempat pemimpin bangsa ini dimaki-maki dan lain sebagainya. Saya rindu dari kota ini, dari kita masyarakat orang Ambon, mari kita berkati bangsa ini. Mari kita katakan berkat buat pemimpin bangsa ini. Mulai presiden, wakil. Sekalipun mungkin dalam keadaan manusia salah banyak. Dan saya pastikan saya dan saudara juga salah banyak. Kan andaikan orang mengkritis, ya presiden mesti begini begitu. Pertanyaan, kalau kita jadi presiden bisakah seperti contoh Jokowi? Belum tentu saudara. Jangankan menjadi presiden, jadi ketua RT juga belum tentu bisa mengelola RT kita dengan baik. Apalagi satu bangsa. Saya rindu dari mulut kita orang Ambon memberkati bangsa ini yang dipimpin oleh Jokowi. Amin. Di hari ulang tahun kota ini, mari kita keluarkan kata berkat bagi kota ini. Sehingga kota ini diberkati. Karena ketika kita memberkati kota, kota ini diberkati. Saya dan saudara juga menikmati berkat dari kota ini. Karenanya mari kita maksimalkan kata-kata berkat buat kota ini. Maksimalkan kata-kata berkat dalam hidup ini. Maksimalkan hidup saudara dan saya menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang layak memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan.